Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita buka taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah dengan niat dan bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini. Kita doakan, tolong diaminkan. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya dan waktunya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini. Kita doakan orang-orang yang telah meninggal dunia, ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh serta ibadah mereka, ya Allah. Ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan bagi mereka-mereka tersebut yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup. Berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, menurut Engkau, ya Allah. Dan kita berharap kita semua dan mereka semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, diluaskan dan diberkahi rezeki yang didapat, dan kita berharap mudah-mudahan rezeki tersebut dapat membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan semua santri-santri yang di pesantren Nurul Ilmi ini mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan dalam menuntut ilmunya, yang sakit disembuhkan oleh Allah, ilmu dan pengalaman yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan juga saudara-saudara kita di Palestina kita doakan, ya Allah, yang meninggal di antara mereka jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu, ya Allah. Yang luka-luka dan yang sakit sembuhkan penyakit mereka, ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran dan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Menangkan perjuangan mereka, ya Allah. Hancurkan semua musuh-musuh-Mu, ya Allah, dan kaum Zionis dan Yahudi yang menzalimi kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kita masih halaman yang ke-17. Baris yang ke-11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Coba lihat ya, faqala Utsmanu, ketemu faqala Utsmanu radhiyallahu anhu, sodaqta ya Umaru. Ya. Jadi ketika Umar bin Khattab berkata, apa kata Umar bin Khattab? Hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kata Umar bin Khattab, yang saya sangat cintai di dunia ini ada 3 hal. Kata siapa nih? Umar bin Khattab. Apa? Yang pertama, al-amru bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf, yaitu memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, wan nahyu anil munkar. Tapi bukan hanya amar ma'ruf, nyuruh orang berbuat baik, nyuruh orang beribadah, nyuruh orang sholat, nyuruh orang bersedekah. Bukan itu saja. Tapi Umar bin Khattab juga di antara yang disenanginya adalah melakukan nahi munkar. Melakukan nahi munkar. Ya. Kalau amar ma'ruf boleh jadi tidak beresiko. Ya, orang tersinggung paling dikit-dikit aja. Tapi kalau sudah nahi mungkar, perhatikan. Ya, kalau amar ma'ruf menyuruh orang untuk berbuat baik, nyuruh orang untuk jujur, nyuruh orang untuk sholat, nyuruh orang untuk bersedekah, macam-macam, bisa jadi tidak beresiko. Bahkan orang senang kalau diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk melakukan hal yang baik-baik. Tapi ketika sudah melakukan nahi mungkar, sudah mulai banyak yang merasa terganggu. Sudah mulai banyak yang marah kalau nahi mungkar dilakukan. Tapi kalau selama masih amar ma'ruf, orang biasanya biasa-biasa saja, dan orang biasanya bisa menerima. Siapa orang yang gak suka kalau diajak untuk melakukan kebaikan? Betul gak? Siapa orang yang gak suka? Diajak untuk menjadi orang baik, diajak untuk jadi orang jujur. Walaupun boleh jadi mungkin ajakan itu dia nggak sambut, ya iya aja, iya di mulut, tapi di perbuatan tidak dirubah. Tapi kalau sudah nahi mungkar, segala bentuk kemungkaran sudah berusaha dia rubah untuk menjadi hal yang positif. Ya. Segala bentuk dosa, maksiat dan kemungkaran dia berusaha cegah dan larang. Wah, itu sudah mulai apa tuh kalau udah begitu tuh? Sudah mulai banyak yang tidak suka. Sudah mulai banyak yang tidak suka, sudah mulai banyak yang merasa terganggu. Ya, kalau ngajak untuk kebaikan ya orang masih biasa-biasa aja, tapi ketika kita melakukan nahi mungkar, wah,
Apalagi kemungkaran itu dilakukan oleh orang-orang yang berduit. Kemungkaran itu dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan. Wah, resikonya pasti akan dihadapi tuh. Ya kan loh? Dia nggak suka. Walaupun mungkin dia nggak berani, dia suruh orang, dia bayar orang untuk berhadapan dengan kita. Betul nggak? Betul nggak? Kalau nahi mungkar yang dilakukan. Tapi kalau amar ma'ruf yang dilakukan, orang kadang-kadang biasa-biasa saja. Nah, perhatikan, Abi mau tanya, apa bedanya orang yang disebut orang soleh atau muslih? Siapa yang bisa membedakan? Itu kan soluha yasluhu sulhan wa solahatan fahuwa solihun, waladun solihun, rojulun solihun. Dengan aslaha yuslihu islahan, ya, nanti fahuwa muslihun. Kalau soluha yasluhu ala wazni fa'ula yaf'ulu, sulasi mujarrad. Tapi kalau aslaha yuslihu ala wazni af'ala yuf'ilu, menjadi sulasi mazid bi harfin wahidin wa huwa alif atau hamzah, hamzatul qat'i fi awalihi. Nah, beda itu arti soluha yasluhu sulhan wa solahatan fahuwa solihun dengan aslaha yuslihu islahan. Di situ nanti fahuwa muslihun. Beda itu. Kalau solih itu rojulun solihun, orang yang baik, orang yang soleh. Imro'atun solihatun, wanita yang soleh, ya. Wanita yang soleh. Oke, paham? Ngerti? Apa bedanya rojulun solihun dengan rojulun muslihun? Kalau muslih bukan hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi dia menjadi manusia yang berusaha untuk memperbaiki. Dengerin. Soleh itu dia hanya menjadi orang baik. Tapi kalau muslih, dia bukan hanya baik sendiri, tapi dia berusaha memperbaiki orang lain. Ayo Abi tanya, yang berisiko yang soleh atau muslih? Muslih yang berisiko. Kalau soleh banyak orang yang suka. Seorang laki-laki yang soleh banyak orang yang suka. Seorang perempuan yang solihah banyak orang yang suka. Karena apa? Karena dia adalah orang soleh, orang yang baik. Siapa yang gak suka sama orang baik? Tapi kalau orang soleh itu rojulun solihun, mar'atun solihatun, itu sudah menjadi muslih atau muslihah. Dia bukan hanya ingin baik sendiri, tapi berusaha memperbaiki yang tidak baik-baik, memperbaiki yang jelek-jelek, memperbaiki yang buruk-buruk. Nah, biasanya kalau sudah memperbaiki yang jelek-jelek, memperbaiki yang buruk-buruk, itu sudah masuk ke bab amar ma'ruf nahi mungkar, digabungkan sekaligus. Kalau sudah nahi mungkar, udah beresiko itu. Nah, tapi harus kita takut enggak?
kita termasuk orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Dan kita harus komitmen melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan hanya nyuruh orang untuk berbuat kebaikan, tapi ketika ada hal yang nggak baik, ketika ada hal yang buruk, ketika ada hal yang negatif, ketika maksiat, kemungkaran, kezaliman di mana-mana, kita harus siap untuk apa? Siap untuk mengembalikannya kepada hal yang baik. Siap untuk memperbaiki yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu. Nah, ini salah satu tugasnya dai. Ya, ini salah satu tugasnya dai, bukan cuma pintar ceramah doang. Maka karena tugasnya dai itu amar ma'ruf nahi mungkar, dai itu harus banyak ilmunya. Dai itu harus banyak ilmunya, jangan puas dengan ilmu. Ayo, lebih tanya sekarang. Ini ada kitab di tangan kamu nih. Kitab Syarah Nashaiul Ibad. Abi tanya, seandainya nanti di masyarakat, ya Pak Ustadz, Ustazah, bisa nggak ngajarin kami kitab Nashaiul Ibad? Ayo, apa jawaban kamu? Waduh, katanya. Santri harus bisa baca kitab kuning itu. Kalau cuma ceramah-ceramah doang gampang. Kamu modal punya hadis 5, punya ayat Al-Quran 5, punya cerita, ngerti tentang sirah, mental berani, tampil di depan orang, udah bisa. Tapi kamu nanti akan kehabisan modal. Karena yang diceramain itu aja di mana-mana, orang puyeng. Ya, ustadznya di mana-mana, ceramahnya itu doang, ilmunya cuma segitu. Ditanya ini nggak bisa, ditanya itu nggak bisa. Maka tolong anak-anakku sekalian, kalian harus siap untuk bisa baca Arab gundul, baca kitab kuning. Terus bisa. Abi nggak malu ngomong sama kalian? Ketika masuk pesantren kelas 1 di pesantren, terus terang aja Abi nggak malu. Abi nggak bisa baca Quran ketika masuk pesantren. Nggak bisa baca Quran. Terus terang aja. Karena apa? Kecil di Tanah Abang main mulu. Tahu kan Tanah Abang kamu kan? Kamu alhamdulillah kelas 1 udah pada pintar baca Quran, bahkan sudah banyak hafalan Qurannya. Abi waktu masuk pesantren nggak bisa baca Quran. Apalagi baca Arab kitab gundul begini. Dengan semangat. Sehingga waktu masuk kelas 1, sejak Abi masuk pesantren itu sudah mulai banyak santrinya. Abi masuk kelas 1E, kelas hampir buncit yang terakhir. Kelas 1E. Tapi alhamdulillah selama kelas 1 tuh belajar sungguh-sungguh, nggak main-main, nggak ada lebay-lebay, itu nggak ada. Nggak ngerti tanya sama guru, nggak ngerti tanya sama kakak kelas. Alhamdulillah kelas 2 naik kelas 2C. 2C itu berarti agak bagus sudah itu. Di 2C alhamdulillah juara 1, juara kelas. Naik ke kelas 3, yang kelas 3 yang bagus, yang kumpulan anak-anak pintar. Terus terang aja sampai kelas 6. Lulus kelas 6 itu termasuk 5 besar Abi itu. Dan alhamdulillah setelah ngabdi, berusaha bisa diterima kuliah di Madinah. Dulu nggak kayak sekarang informasi, sekarang mah informasi gampang. Susah dulu itu. Jangankan kuliah ke luar negeri, kuliah di dalam negeri aja dulu susah. Peluang-peluang dapat beasiswa itu dulu susah sekali. Informasi bukan kayak sekarang terbuka. Apalagi bisa kuliah dan dapat beasiswa di luar negeri, itu nggak gampang dan nggak mudah.
Minimal kalau mau beasiswa ke luar negeri itu nilainya harus tinggi. Nilai rata-rata 7,5 aja udah nggak bisa. Tapi alhamdulillah bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa kalau kalian belajar rajin dan sungguh-sungguh. Paham? Kalian alhamdulillah dilihat hampir semua sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah bahkan sebagian kalian waktu masuk kelas 1 sudah ada modal hafalan Quran. Betul nggak? Betul nggak? Dan di sini pelajarannya subhanallah ada juga tahfidz, ada juga kitab kuning. Kitab kuning ini juga kalian harus bisa. Karena kalian akan berhadapan dengan masyarakat, kalian akan berhadapan dengan macam-macam persoalan yang kalian akan dijadikan oleh masyarakat sebagai panutan mereka dan tempat mereka bertanya. Paham? Semua paham? Jadi tolong jangan di pesantren lebay nggak habis-habis. Paham? Ingat masa depan kalian. Biarlah kalian di pondok menangis, istilahnya, ya. Biar nggak ada masalah. Paling berapa tahun sih di pesantren? Tapi nanti ketika sudah di pesantren lama selesai, kalian subhanallah bernasib bisa kuliah bukan hanya di Indonesia, bahkan ke luar negeri, bahkan bisa dapat beasiswa. Dan alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian walaupun Nurul Ilmi ini baru menamatkan 5 angkatan, sudah ada yang ke luar negeri dapat beasiswa. Alhamdulillah. Kalau yang dapat beasiswa di dalam negeri ya banyak lagi. Bisa kalian? Bisa? Bahkan bisa lebih bisa. Yang penting belajarnya tidak main. Jangan kalian hanya berniat untuk menjadi orang soleh saja, tapi berniat jugalah selain menjadi orang soleh, berniat jugalah menjadi orang yang disebut musleh. Solihun muslihun. Orangnya soleh, orangnya baik, dan dia berusaha memperbaiki kondisi, memperbaiki keadaan, memperbaiki masyarakat, yang mana apabila ada hal-hal yang tidak baik, apabila ada hal-hal yang negatif. Artinya menjadi seorang muslim yang aktif dan proaktif untuk berjuang di jalan Allah. Disitulah kalian tidak cukup hanya modal percaya diri yang tinggi. Enggak cukup cuman modal berani ceramah tampil di depan orang, enggak cukup. Tapi juga harus punya ilmu, punya skill, punya keterampilan. Fahim tuh? Apa mustahil santri-santri Nur Ilmi yang sekarang alhamdulillah menjadi santri sekian tahun lagi akan jadi pemimpin? Mustahil? Apakah mustahil santri-santri Nur Ilmi ini yang sekarang di pesantren sekian tahun akan datang akan menjadi kiai besar, punya pesantren yang muridnya ribuan? Mustahil? Tidak mustahil. Apakah mustahil santri-santri Nur Ilmi sekarang yang sedang belajar, ya, alumni-alumni yang baru tamat, apa mustahil nanti suatu waktu, pada waktunya nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini? Mustahil atau tidak? Mustahil atau tidak? Tidak. Tapi kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, dan tidak bisa main-main. Oke? Paham? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya, dia jawab, ada 3 hal yang saya suka di dunia ini. Apa? 1, kata Umar bin Khattab, amar ma'ruf,
yang kedua nahi mungkar, yang ketiga wassawabul khalaq. Ya. Jadi faqala radhiyallahu anhu sodaqta ya Umar wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Ya. Oh ya, kata Umar bin Khattab, faqala Umar sodaqta ya Aba Bakrin wa hubbiba ilayya minad dunya salasun al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar was-saubul khalaqu. Apa saubul khalaq kemarin Nabi terjemahin? Pakai baju yang usang tapi tetap rapi. Baju nggak mesti mahal-mahal tapi tetap rapi. Bahkan bukan cuma rapi, wangi dan harum. Jangan pakai baju baunya bukan main sehingga mengganggu orang yang di sebelah kita. Oke. Dah. Sekarang masuk kepada faqala Utsman radhiyallahu anhu sodaqta ya Umar. Faqala maka berkata siapa Utsman? Utsman itu siapa? Utsman bin Affan, khalifah yang ke Abu Bakar, khalifah yang Umar bin Khattab, khalifah yang ke yang ketiga Utsman bin Affan. Faqala maka berkata siapa Utsmanu radhiyallahu anhu Utsman bin Affan, sodaqta ya Umaru, benar engkau wahai Umar. Kemudian Utsman bin Affan juga berkata, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Wa hubbiba ilayya, dan saya suka, kata Utsman bin Affan, minat dunia, dari urusan dunia, salasun, 3 hal. Apa yang disukai dan digemari oleh Utsman bin Affan? Isba'ul ji'an. Apa? Isba'ul ji'an. Mengenyangkan orang-orang yang dalam keadaan lapar. Apa? Isba'ul ji'an, mengenyangkan orang-orang yang dalam keadaan lapar. Jadi Utsman bin Affan itu ketika melihat orang susah, ketika melihat ada orang kelaparan, ketika melihat ada orang yang mungkin dia lihat, bukan mungkin pasti lihat, wah ini orang perlu bantuan, subhanallah, Utsman bin Affan langsung tersentuh hatinya. Jadi Utsman bin Affan itu orang kaya tetapi dermawan. Utsman bin Affan itu orang kaya dermawan. Ada orang kaya pelit? Ada orang kaya pelit? Udah pelit rakus, ada? Na'udzubillah min. Kita kalau diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, apalagi sampai berlebih, boleh dibilang jadi orang kaya, bersyukurlah atas kekayaan yang Allah berikan tersebut. Jangan jadi orang pelit, apalagi udah pelit rakus. Ya, Utsman bin Affan itu kalau ada ngelihat orang lagi kesusahan, kalau melihat ada orang yang dia lihat butuh makanan, wah, Utsman bin Affan itu paling cepat tersentuh hatinya dan timbul kepedulian sosial yang begitu tinggi. Itu salah satu hal yang disukai oleh Utsman bin Affan, yaitu isba'ul ji'an. Dia berusaha
membuat orang-orang yang lapar itu kenyang. Kalau kita sekarang lain, orang-orang miskin, orang-orang lapar sekarang itu dibikin sebagai objek politik. Dibantu, padahal bukan cuma dibantu, ada maunya. Ya, ada maunya. Ada maunya. Dia memberi cuman misalnya 100.000, maunya miliaran dia untung. Ini orang zaman sekarang ini. Lah kita membantu orang itu mestinya niatnya hanya satu. Apa? Lillahi ta'ala, saya lakukan ini ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku kelebihan rezeki ya Allah, dan aku bantu orang yang memang dalam keadaan membutuhkan ya Allah. Niat saya semata, mudah-mudahan dengan bantuan yang saya berikan mereka mereka yang tadinya kelaparan hilang laparnya. Paham? Itu salah satu hobinya Utsman bin Affan, membuat kenyang orang-orang miskin, membuat kenyang orang-orang yang kelaparan. Paham? Bukan mengeksploitasi. Orang-orang miskin dieksploitasi. Dieksploitasi, orang-orang miskin dijadikan alat untuk dia mendapatkan keuntungan. Orang-orang susah dijadikan alat politik untuk dia dikatakan orang simpatik, orang dermawan. Ketika tujuannya sudah selesai, boro-boro jadi dermawan. Justru orang-orang miskin itu digencet terus dan dibikin susah lagi sama dia. Banyak nggak orang sekarang model begini nih? Orang-orang miskin cuma diperhatikan ketika ada maunya, ada kepentingan, ada maunya. Wah, dibantu supaya dia dapat perhatian, apalagi kalau lagi pemilu, supaya dia dipilih, dikatakan orang dermawan. Tapi ketika dia sudah terpilih, nggak ada lagi tuh dermawannya itu. Justru orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin tadi dibikin lebih miskin dan dibikin susah. Naudzubillah min. Nah, kalau ditanya apa yang pertama kali yang sangat disukai oleh Utsman bin Affan, isba'ul ji'an. Yang kedua, yang disukai oleh Utsman bin Affan adalah wakiswatul uryani. Wakiswatul uryani, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, artinya yang nggak mampu beli pakaian. Sandangnya diperhatikan, pangannya diperhatikan. Artinya Utsman bin Affan ini sangat suka sekali, ya, sangat suka sekali ngapain? Memperhatikan nasib orang-orang miskin. Oke, paham ya? Ngerti ya? Ngerti? Paham? Oke. Yang ke selanjutnya, nah ini juga kesukaannya Utsman bin Affan nih. Apa itu? Watilawatul Quran. Bahkan ada riwayat, dengarkan, ada riwayat nanti di bawahnya ini ya, nanti Utsman bin Affan itu pernah satu malam sholat 2 rakaat khatam 30 juz.
Utsman bin Affan itu sholat malam tahajud 2 rakaat, hafal tamat khatam 30 juz. Jadi 1 rakaat bacaannya berapa juz? 15 juz. Kalau Anda bacaannya di mana-mana qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Ya. Atau li'ila fi Quraisyin. Betul ya? Betul. Ngaku. Ya kan dah? Quran itu untuk memurajaahnya dibiasakan ketika Anda sholat sunnah. Ya, jangan ketika sholat sunnah maunya surat pendek-pendek mulu. Astagfirullahaladzim, nggak astagfirullah lah. Sah tetap sholatnya. Tapi kalian yang menghafal Quran sebaiknya usahakan dalam membaca surat ketika sholat sunnah, usahakan sambil murojaah. Sambil apa? Murojaah. Nah, itu kesukaan Utsman bin Affan. Ayo kita baca lagi kitabnya. Ya. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, sesungguhnya Utsman bin Affan, ruwiya telah diriwayatkan, apa yang diriwayatkan, annahu, sesungguhnya Utsman bin Affan khotamal Qur'ana, menghatamkan Al-Quran fir raq'ataini fil laili, fir raq'ataini dalam 2 rakaat, fil laili dalam sholat malamnya. Ya Allah, dahsyat ya. Hei, dahsyat ya. Udah senengnya bersedekah, senengnya ngasih makan orang miskin, senengnya ngasih pakaian kepada orang-orang yang nggak mampu, baca Qur'annya getol. Kalau orang zaman sekarang kagak, pelitnya setengah mati, meditnya setengah mati, kikirnya setengah mati, rakus, boro-boro baca Quran, baca Qurannya kagak bisa. Ya, udah pelit bin medit bin kikir, pelit bin medit bin kikir, udah gitu tambah lagi rakus. Jangankan baca Quran, jangankan menghafal Quran, baca Qurannya aja kagak tahu. Tapi alhamdulillah kalian bukan cuma sekedar bisa baca Quran. Alhamdulillah banyak ayat-ayat Al-Quran yang kalian sudah hafal. Dan insya Allah kalian nanti menjadi orang-orang yang diluaskan oleh Allah rezekinya. Dan rezekinya bukan cuma sekedar luas, tapi rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Sehingga kalian menjadi orang yang dermawan. Ayo, Abi kan pernah bilang sama kamu, yo, jadi anak soleh, pinter, saudagar, dermawan, ganteng. Apa? Yang laki-laki apa tadi? Soleh, pinter, saudagar, dermawan, ganteng. Yang perempuan solehah, pinter, saudagar, dermawan, cantik. Mantap gak? Saudagar artinya apa saudagar? Kaya. Kalau kata orang sekarang tajir. Ya, apa? Tajir. Rezekinya banyak, berlimpah, tapi dermawan, tidak pelit. Ini yang ribetnya udah miskin pelit. Ada nggak? Udah miskin pelit bego lagi. Ya.
Ya, nauzubillah min. Udah bego, jelek lagi. Astagfirullah. Sudah jelek, sombong lagi. Ya. Hei, ayo. Kalian laki-laki mau jadi orang apa tadi? Soleh, pintar, saudagar, dermawan, ganteng. Amin. Amin. Ayo yang perempuan, ayo. Solehah, pintar, saudagar, dermawan, cantik. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul insyaallah. Kita lihat sekian tahun akan datang. Insya Allah santri Nurul Ilmi yang laki-laki jadi anak yang soleh, yang pinter, yang saudagar, yang dermawan, yang ganteng. Yang perempuan insya Allah jadi anak perempuan yang soleha, yang pinter, yang saudagar, yang dermawan, cantik. Amin ya robbal alamin. Qabul insya Allah. Oke. Faqala Aliyun radhiyallahu anhu. Faqala Aliyun radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Jadi Ali itu kalau nyebut nama Ali bin Abi Thalib itu ada yang bilang karramallahu wajhahu, atau yang banyak menyebutnya radhiyallahu anhu, itu untuk sahabat. Kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihis salam, Isa alaihis salam, Daud alaihis salam, Ibrahim alaihis salam, Sulaiman alaihis salam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman. Kalau banyak radhiyallahu anhu. Kalau tabi'in sampai ke sini ya, kalau tabi'in sampai sekarang bahkan sampai kapanpun itu rahimahullah. Apa? Rahimahullah. Bagi yang sudah meninggal kita ucapkan rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Paham? Kalau yang masih hidup hafizahullah. Apa yang masih hidup? Hafizahullah. Kalau perempuan hafizahallah. Semoga Allah menjaga dan memeliharanya. Oke? Itu akhlak. Ya, kalau kepada ulama, kalau sudah meninggal kita bilang rahimahullah. Kalau yang masih hidup kita doakan hafizahullah. Apa artinya hafizahullah? Semoga Allah menjaga dan memeliharanya. Paham? Wa qala Aliyun faqala Aliyun radhiyallahu anhu wa karrama wajahu, sodaqta ya Utsman
Sodakta betul engkau wahai Utsman. Nah, kemudian Ali berkata, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Wa hubbiba, dan saya suka, minad dunya, dari urusan dunia, salasun, 3 hal, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, yang Ali Abi Thalib yang paling suka dalam hidupnya adalah al-khidmatu lid-dhaif. Apa? Al-khidmatu lid-dhaif. Berkhidmah, selalu melayani orang-orang lemah. Itu Ali bin Abi Thalib. Al-khidmatu lid-dhaif. Apa al-khidmah? Selalu berkhidmah, melayani orang-orang dalam keadaan lemah. Jangan orang-orang lemah itu justru dijadikan alat. Ada orang dibikin sengaja miskin sama dia. Ini pemerintah penguasa yang zolim, itu kerjaannya rakyat dibikin miskin. Penguasa dan pemerintah yang benar, yang baik itu bagaimana dia mensejahterakan rakyat, ya, bukan memperkaya diri, bukan memperkaya keluarganya, bukan memperkaya konco-konconya. Kalau ada penguasa yang kerjaannya yang mengeksploitasi kemiskinan rakyat, ya, memperkaya diri, justru rakyat dibikin menderita, dibikin sengsara, dibikin miskin, itu penguasa yang zolim, yang model begitu tuh. Dengerin, kalian calon-calon pemimpin, minimal kalian tahu siapa pemimpin yang baik itu. Pemimpin yang perhatian kepada rakyatnya, bukan pemimpin yang zolim, bukan pemimpin yang membuat sengsara rakyatnya. Banyak nggak sekarang pemimpin-pemimpin yang zolim, yang bikin sengsara rakyat? Nauzubillah min. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu hobinya ngapain? Al-khidmatu lid-dhaif, melayani orang-orang lemah. Yang pertama. Yang kedua, yang sangat disukai oleh Ali bin Abi Thalib adalah wasaumu fis shayfi. Berpuasa pada waktu musim panas. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kalau puasa musim panas justru senang dia. Ya, di Madinah itu yang Abi pengalaman kuliah dulu di Madinah, mungkin 4 tahun di Madinah. Dengerin, Abi tuh ngalamin musim panas pernah, bahkan bulan puasa tahun 1989. Tahu nggak Anda? Kalau musim panas di kota Madinah itu 50 derajat tuh biasa itu. Di kita 34 derajat aja udah panas ya. Ini di Madinah bisa 50 derajat. Dan musim panas di Madinah itu, dengerin, jam 3:30 itu sudah subuh. 3:30. Nanti maghribnya 7:30. Malamnya pendek, siangnya lama, panas lagi. Puasa lagi. Justru kondisi begitu Ali bin Abi Thalib senang. Kenapa? Menantang. Jadi betul-betul teruji imannya. Nah, kalau kita mah kagak, hobinya kalau panas sedikit mengeluh, kerjaannya nyilem mulu di kolom. Iya enggak? Kalaupun enggak nyilem, mandi terus, kepala diapain? Diguyur, direndam tuh kepala.
Itu model siapa itu? Kalau Ali bin Abi Thalib kalau puasa musim panas, senang dia, menantang, betul-betul menguji keimanannya, gak ada mengeluh. Apalagi kalau puasa musim dingin, musim panas aja, itu justru yang paling disukai oleh Abi Thalib. Oke, jadi hobinya Abu Thalib apa? Ali bin Abi Thalib? Hobinya Ali bin Abi Thalib apa? Yang dia sangat suka al-khidmatu lid-dhaif. Yang kedua? Yang kedua was-saumu fis shaif. Fi waqti syiddatil harri. Fi waqti syiddatil harri, yakni pada waktu sangat panas sekali. Nah, yang ketiga yang sangat disukai oleh Ali bin Abi Thalib, wad-darbu lil a'da'i bis sayfi. Tegas kepada musuh-musuh Allah. Bahkan kalau seandainya Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk mengeksekusi para penjahat-penjahat dan musuh-musuh Allah itu, Ali bin Abi Thalib, saya yang di depan nomor 1 katanya. Ali bin Abi Thalib itu, ya Allah, berkhidmat kepada orang-orang lemah. Kalau puasa musim panas itu justru yang dia suka. Tapi kalau kepada musuh-musuh Allah, kepada musuh-musuh Allah tegas. Dan dia bahkan siap, saya di depan yang akan menghadapi musuh-musuh Allah itu. Walaupun memang harus dengan pedang saya hadapi, gak ada takutnya Ali bin Abi Thalib itu. Ya Allah. Jadi kesemua khulafaur rasyidin itu punya sifat-sifat yang baik. Ayo, Abu Bakar sifatnya apa kemarin, apa? Kebaikannya Abu Bakar yang dia paling sukai apa tadi kemarin, apa? Hah? Ada? Kalau Abu Bakar apa? Begitu bahagia kalau memandang wajah Rasul. Apalagi kalau mengeluarkan harta demi untuk Rasul, subhanallah, senang banget. Apalagi dia menikahkan putrinya Aisyah dengan Rasul. Yang paling disukai oleh Umar bin Khattab apa? Amar ma'ruf nahi munkar dan apa? Yang ketiga, Umar bin Khattab yang disukai amar ma'ruf nahi munkar dan kalau berpakaian, pakaian yang usang-usang aja. Nggak mesti pakaiannya baru mentereng punya brand, nggak. Tapi jangan coba-coba Umar bin Khattab dipermainkan. Tegas amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya amar ma'ruf nahi munkar pun dia berani dan di hadapan dan paling depan. Kalau Utsman bin Affan hobinya ngapain? Senangnya ngapain? Memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan, dan membaca Quran. Saking sukanya Utsman bin Affan baca Quran, pernah Utsman bin Affan sholat malam 2 rakaat khatam 30 juz. Ali bin Abi Thalib sukanya apa? Apa? Berkhidmat kepada orang yang lemah,
berpuasa di hari yang panas terik dan tegas terhadap musuh-musuh Allah. Bahkan kalaupun dia harus di depan untuk menghadapi musuh-musuh Allah, tidak sedikit pun takut Ali bin Abi Thalib. Ayo, kalau sifat-sifat ini ada pada diri kalian, hebat. Insya Allah. Kita tutup dengan baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.